And every time he leave me alone, he always tell me he miss it. He wanna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Ibu dosen mata kuliah Etika Administrasi Negara, Ibu Eka Rofianti, SAP, MSc, dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Sebelum kita lanjut materi presentasi hari ini, alangkah baiknya izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok Etika Administrasi Negara. Saya Fadia Alif. Saya Mina Sania. Saya Andre Submunif. Saya Fadla Muhafiz. Saya Lulu Hairunisa. Next. Di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi partisipasi. Partisipasi adalah keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Jadi bisa disimpulkan bahwa seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan. Next. Keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan di mana masyarakat itu terlibat mulai dari tahap penyusunan dan program perencanaan dan pembangunan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat yang didorong oleh kesadaran tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam hal tersebut. Prinsip-prinsip partisipasi. Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut sebagaimana tertuang dalam panduan pelaksanaan pendekatan partisipatif yang disusun oleh Departemen for International Development atau yang disingkat DFID dalam MoneQ Sumapu 2004.2 106 sampai 107 adalah 1. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan. Yang kedua, kesetaraan dan kemitraan. Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakasa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakasa tersebut dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak. Next. Tiga, transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuh kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog. 4. Kesetaraan kewenangan atau yang disebut sharing power atau equal powership. Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi. 5. Kesetaraan tanggung jawab atau yang disebut sharing responsibility. Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan atau yang disebut sharing power dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya. Next. Bentuk-bentuk partisipasi. Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi
representatif. Dari berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan di atas, partisipasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata atau memiliki wujud, dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata atau abstrak. Bentuk-bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga, dan keterampilan. Sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program. Sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program, namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, keterbatasan harta benda, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Next. Kasus partisipasi masyarakat. Next. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah Sumatera Utara, kasus Kelurahan Bunggosu, Konawe. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan bukti nyata dari kehidupan berdemokrasi, tidak hanya dalam jargon politik, tetapi demokrasi juga mesti hadir dalam proses pembangunan. Pelibatan yang dikehendaki dalam pembangunan harus dapat menjangkau seluruh elemen dan segmen masyarakat. Next. Desa Bungkuosu yang menjadi objek dalam kajian ini menjadi salah satu potret dari dinamika pembangunan nasional berbasis pemberdayaan melalui penyelidikan kualitatif, deskriptif. Tulisan ini sampai pada beberapa temuan. Next. Pertama, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan belum sampai pada tingkat penggerakan masyarakat untuk berpikir jangka panjang tentang pembangunan di desanya. Next. Kedua, pragmatisme masyarakat mengalami peningkatan karena hadirnya program bantuan yang bersifat bersubsidi dan terima jadi, jikapun dalam bentuk barang mentah, maka itu bersifat jangka pendek. Ketiga, terbangunnya perspektif politik praktis dalam kegiatan pembangunan, bahwa hadirnya program pembangunan daerah karena mendekati momentum pemilihan kepala daerah. Next. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kajian tentang kebijakan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Next. Kesimpulan, partisipasi masyarakat sangat aktif dalam pembangunan di daerah Sumatera Utara, Kelurahan Bunggosu, Konawe, akan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat sehingga hal ini memberi ruang yang cukup luas bagi masyarakat khususnya di daerah Sumatera Utara untuk melibatkan diri dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap hasil dari pembangunan itu sendiri. Next. Terima kasih sebelumnya atas presentasi kami, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.